Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR ini merupakan algoritma yang bertujuan untuk mencari rute yang terbaik. Terbaik di sini maksudnya itu yang lebih singkat jaraknya. Nah, ini definisinya. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian yang menganalisa input, mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati, dan menghasilkan solusi. Algoritma ASTAR ini merupakan algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam web, research, dan penemuan jalur serta proses perencanaan jalur yang dilewati secara efisien ke titik-titik yang disebut node. Lalu konsep algoritma ASTAR ini dalam sains komputer, bintang atau dibaca dengan ASTAR adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas mencari jalur of path finding dan grafik melintang atau graf traversal. Proses plotting jumlah sebuah jalur yang melintang secara efisien antara titik-titik disebut node, terkenal karena penampilan dan ekspresinya. Algoritma ini diperluas untuk berbagai bidang. ASTAR ini mencapai penampilan yang lebih baik dengan menggunakan heuristik. ASTAR menggunakan best first search atau BFS dengan menemukan jalur dengan biaya kecil atau less cost path dari node awal atau initial method yang diberikan ke node tujuan atau goal node. Algoritma ini menggunakan heuristik jarak ditambah biaya atau biasa dinotasikan dengan SX untuk menemukan urutan di mana seharusnya melalui node-node yang ada di pohon atau tree. Notasi yang dipakai oleh algoritma A adalah sebagai berikut. Pertama ada Fn sama dengan Gn ditambah Hn Fn sama dengan estimasi terendah. Lalu ada Gn sama dengan biaya dari node awal ke node n. Yang terakhir ada perkiraan biaya dari node n ke node akhir. Untuk penerapan algoritma ASTAR ini biasanya digunakan pada map dan juga pada beberapa game yang bertemakan puzzle adventure. Baik, langsung saja kita coba ke contoh yang ada menggunakan gambar seperti ini. Di sini ada gambar yang berisikan A, B, C, D, dan E. Cara kerjanya itu di sini ada source, visit yang ini ada destinasi ke tempat tujuannya. Lalu dari part itu ternyatanya dari titik awal sampai ke titik akhir. Yang pertama kita coba dari A dulu ya. A di sini ada A ini bisa ke cuma punya dua pilihan, yaitu ke A, ke B, dan ke E. Nah, di sini juga ada jaraknya. Jarak itu jarak penghubung antara kursor-kursornya. Mana A ke B di sini jaraknya itu 2, lalu A ke E itu jaraknya 1. Lalu di sini node itu ada jarak awal dan jarak I7. Di sini kita A ke A jadi tidak bergerak ya, jadi value-nya 0. Ini presis itu maksudnya seperti misalnya di sini B, temukan sini ada A ke B, itu A ke B itu jaraknya 2. Ini saya salah terus ya.
ke B itu jaraknya 2. Presisnya dari A ke B itu tentu A. Lalu di sini juga not menuju E, maka di sini A ke E, dan presisnya maka menjadi A. Setelah kita coba ke ini A, selanjutnya kita coba yang E, dimana E juga cuma bisa ke D dan B. Jadi kita coba E ke B, jadi A E B 1 tambah 7 jadi 8, jadi jaraknya A E B itu 8. Lalu kita coba destinasi ke D, A E B, jadi 1 ditambah dengan 5, jadi jarak dari A E B itu adalah 6. Di sini kan saya dapat 2 yang D. Di sini destinasi not D nya panggilan D. Ini kita pakai yang lebih kecil aja, makanya kita taruh sini 6, dan presisnya itu E karena A E B. Kita coba kita berikutnya pakai yang D. B nya cuma bisa ke E dan ke B. Saja A B E 2 ditambah 3 jadi 5, dan A B D jadi 2 ditambah 6 8. Ini saya pakai yang not D nya jadi 5 karena jumlahnya yang jumlahnya paling kecil. Di sini mata D, untuk mencari destinasi sini kita pakai D, jadi A E B C, dan jumlahnya 9. Kenapa saya tidak pakai sini? Karena ABC jaraknya lebih kecil daripada AEBC. Baik, untuk contoh selanjutnya saya mencoba untuk menggunakan ini sebagai titik awal, ini sebagai titik akhir tujuannya. Itu ini udah langsung kita gunakan. Jadi itu merupakan jarak dari titik awal pada H, merupakan jarak dari titik akhir atau tujuannya. Yang berikutnya ada F, itu merupakan rumus untuk jumlah dari jarak titik akhir ditambah dengan G, yaitu jarak dari titik awal. Sebelum kesini coba buat tabel baru untuk menjelaskan mengenai rumus-rumus ini. Di sebelah kiri untuk di sebelah kiri itu ada root G atau titik jarak titik awal, di sebelah kanannya ada F atau jarak titik akhir. Sorry, kembali ke sini ke H, ke jarak titik akhir, lalu ada F, yaitu ini rumus penimbangan dari jarak titik akhir dengan jarak dari titik awal. Baik, langsung kita coba kita hitamkan di sini. Nah, di sini tuh adalah ini ada di sini gitu G, di sini A, dan di sini S. Ini jarak titik awal. Di sini yang di kiri ini jarak titik awal, lalu di sini ada jarak
titik tier, dan di sini tuh jumlah dari jarak titik awal dan titik akhirnya. Angka ini tuh didapat dari rumus Pythagoras ya. Di sini ini akar satu kuadrat ditambah satu kuadrat diakarin jadi akar 2 ini dia hasilnya. Juga yang lain ini semuanya itu hasil dari rumus Pythagoras. Lalu untuk menentukan jalur lingkaran tersesatnya, kita lihat di sini dari jumlah angka ini jumlahnya yang paling kecil itu ada di sini. Kita hitam sebut karena berbeda, untuk penanda itu jalur sementaranya. Setelah itu kita lanjut untuk membuka kotak selanjutnya, itu kotak untuk agar mencapai ke titik tujuannya. Ini keluar sama seperti tadi ya, angka yang Pythagoras yang di sini jumlahnya kita pakai lagi seperti tadi, jumlahnya yang kecil, jumlahnya yang terkecil jadikan dalam sementara untuk mencari ke titik akhirnya. Tekan dulu. Selanjutnya kita coba cari jalan berikutnya, tekan lagi. Ini saya sudah melakukan mencarinya secara otomatis dengan mencari jumlahnya ini dengan fokus zoom di sini. Kita lihat lagi yang paling kecil S nya itu yang ini 1,4. Ini dia itu tekan lagi dan kita sudah sampai di tempat tujuan akhirnya. Nah, berikutnya di sini ada penerapan algoritma besar dan sebagainya, namun di sini kita memiliki 4 blok hambatan yang harusnya menjadi tadi lurus seperti ini. Jadi di sini ada hambatan, jadi kita tidak bisa melewati 4 blok ini. Jadi kita punya dua pilihan, yaitu ke sini atau ke kiri seperti ini. Nah, untuk itu kita coba langsung ke cobaannya. Ini kita blok dulu. Nah, keluar angkanya, kita cari lagi yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Ini saja karena ada otomatis, langsung kita berikan dia jalan. Selanjutnya kita coba mencari jalur berikutnya. Ini kita hitamkan lagi. Ini kosong. Sekarang kita ini kita tambahkan satu. Juga dengan yang lainnya kita tambahkan satu semua. Sampai kita menemukan hasil F nya yang paling jumlahnya yang paling kecil.
kita lihat lagi jumlahnya yang paling kecil. Nah di sini kita pengen jumlahnya paling kecil supaya kita jadikan daya jalurnya. Selanjutnya kita coba buka lagi angka-angkanya. Nah di sini keluar juga sama seperti tadi caranya. Karena di sini pilihannya cuma kedua di sini aja. Ini juga sini tidak mungkin jauh, angkanya beda, jadi kita pakai jalannya ke sini. Kita berikan tanda lagi. Selanjutnya kita buka lagi layarnya dengan seperti ini, tempelkan lagi. Kalau kita lakukan seperti yang tadi, ini tambahkan satu, ini tambahkan satu, ini juga tambahkan juga satu, ini kita tambahkan satu. Setelah itu area ini kita bagi yang kecil di area sini, dan ini yang kita dapat yang 6,4. Kita buat dia menjadi garis lintasannya. Untuk langkah selanjutnya kita semakin dekat dengan titik tujuannya. Lalu kita coba blok lagi, ini kita temukan. Nah lagi ini sama ya seperti tadi itu. Ini satu, ini tambahkan satu lagi, ini juga kita tambahkan satu. Ini berdasarkan di sini kita lihat lagi bahwa ternyata ini dia yang paling kecil yang jumlah jadi nanti kita ganti warnanya langsung sampai lah dia ke titik akhirnya.